Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 515 benar-benar gila. Pada saat itu, penonton menjadi gempar. Dengan ekspresi hampir tercengang, semua orang menatap kosong ke arah panggung pertarungan, merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Celepuk. Kepala Wang Yuan jatuh dari langit dan mengenai bahunya, mendorong tubuhnya ke tanah. Itu adalah pemandangan yang berdarah dan brutal. Darah segar dengan cepat mengotori panggung pertarungan, menyelimutinya dengan lapisan merah tua. Pada saat ini, semua orang merasa sulit bernapas. Adegan dramatis itu bukanlah sesuatu yang diharapkan orang-orang ini, dan tidak seorang pun dari mereka mengira ini akan mungkin terjadi. Siapa yang mengira bahwa Zhang yang sebenarnya begitu kuat, cukup untuk membunuh Wang Yuan dengan satu serangan, bahkan tidak memberi lawannya kesempatan untuk bereaksi. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Apakah Wang Yuan yang terbunuh? Terbunuh oleh satu serangan tanpa sempat bertahan. Pertemuan macam apa yang dialami Zhang yang ini? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Benar-benar biadab. Wang Yuan yang menduduki peringkat pertama di lingkaran luar baru saja terbunuh. Demi memperebutkan tempat pertama dalam kompetisi, dia menghabiskan waktu setahun penuh untuk mempersiapkan diri. Pada akhirnya, dia terbunuh dengan cara yang menyedihkan bahkan tanpa sempat melancarkan satu serangan pun. Ini terlalu dramatis. Aku kenal Zhang Yan, dia pria yang pemalu, pria dengan bakat yang pas-pasan, dan basis kultivasinya tertahan di ranah inti ilahi tengah selama 2 tahun, dan kudengar dia masih menjadi prajurit inti ilahi tengah kemarin, di mana dia seharusnya bertugas jaga. Bagaimana mungkin dia bisa mengalami transformasi yang luar biasa hanya dalam 1 hari? Ini aneh. Zhang Yang tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang tidak menghormati siapapun, sombong dan angkuh. Selain itu, dia terlalu ganas, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain. Namun, yang paling mengejutkanku adalah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Wang Yuan sekarang. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Jenius nomor 1 di lingkaran luar, Wang Yuan, baru saja terbunuh seketika hanya dengan satu serangan, dan itu terjadi tepat setelah Tetua Yuan selesai berbicara. Ini tidak berarti Wang Yuan lemah, karena gelar jenius nomor 1 di lingkaran luar bukan hanya untuk pamer. Itu hanya berarti Zhang yang terlalu kuat. Siapa berikutnya? Jiang Chen mengayunkan pedangnya dan mengalihkan pandangannya ke arah para jenius dari lingkaran luar. Para jenius yang biasanya membanggakan diri dengan bangga itu langsung tersentak. Tatapan mata Jiang Chen yang memprovokasi membuat mereka takut, menyebabkan mereka mundur beberapa langkah. Meskipun mereka merasakan keinginan yang kuat untuk menghajar orang sombong ini sampai mati, bahkan Wang Yuan terbunuh dalam hitungan detik. Jadi, jika mereka benar-benar melawannya, hasilnya tidak akan jauh lebih baik. Nasan Ge Zhang Lao Ye Si Deng Dayan Jing, Zi Dao Chi Ke Kai Fan Ying Guo Lai, Yi Ge Wu Fa Xiang Xiang, Hao Xiang Di Yi Chi Ren Si Zhang Yang Yi Yang. Ketiga tetua sekte terbelalak, baru sekarang mereka berhasil keluar dari emosi yang mengejutkan itu. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi, dan merasa ini adalah pertama kalinya mereka mengenal Zhang Yang ini. Zhang Yang, hari ini adalah kompetisi lingkaran luar. Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh sesama murid? Kamu telah melakukan kejahatan yang pantas mendapatkan banyak kematian. Tetua Yuan menghardik dengan keras. Orang tua tolol, kau pikir kau siapa? Kenapa kau berani bicara seperti itu padaku? Kita sudah sepakat untuk bertarung sampai mati, dan satu-satunya alasan dia mati adalah karena kekuatannya yang lemah. Dengan bakatku, Zhang Yang, aku akan menjadi jenius nomor 1 di Istana Asura di masa depan, dan ke-13 orang kaya akan menjadi batu loncatanku. Jika kalian bertiga berani tidak menghormatiku, aku akan menginjak-injak kalian sampai mati sekarang juga. Biarkan aku memberimu kesempatan sekarang juga, segera umumkan aku sebagai juara kompetisi ini, lalu berlutut dan bersujud padaku. Begitu aku, Zhang Yang, berhasil mencapai puncak dunia, aku akan memberimu hadiah besar. Kalau tidak, kalian akan segera menderita. Jiang Chen sangat sombong. Dia mengarahkan pedangnya ke 3 tetua dan berbicara dengan keras. Bahkan dia sendiri hampir tertawa terbahak-bahak karena apa yang baru saja dia katakan. Meskipun menjadi orang sombong membutuhkan kekuatan sebagai fondasi, dia hanya bertingkah seperti orang bodoh saat ini. Namun, inilah hasil yang diinginkan Jiang Chen. Kerumunan itu sekali lagi menjadi gempar, dan badai dahsyat melanda seluruh alun-alun. Meskipun mereka merasa Zhang yang sebelumnya sangat sombong, mereka tetap meremehkan kesombongannya. Orang ini bukan manusia biasa lagi, dia orang gila. Bahkan ketika Taipan Agung Xiao Nanfeng melakukan debut pertamanya, dia tidak berani bersikap sombong. Namun, orang ini hanyalah seorang prajurit inti ilahi akhir. Bahkan jika dia benar-benar merebut tempat juara dalam kompetisi, dia tidak bisa membuat para tetua berlutut di depannya, apalagi mengklaim ke-13 Taipan sebagai batu seduhannya. Ke-13 Taipan itu adalah simbol Istana Asura, perwakilan status tertinggi Istana Asura. Tidak ada yang berani mencemarkan nama baik mereka.
Tidak peduli seberapa jeniusnya Zhang Yang, dengan sikap sombong dan licik seperti itu, dia harus menanggung hukuman dari sekte itu. Dasar bocah pengkhianat. Aku akan menghukummu secara pribadi. Penatua Yuan terbakar amarah, dan melepaskan aura seorang prajurit jiwa tempur. Dengan goyangan tubuhnya, ia melompat ke panggung pertempuran tempat Jiang Chen berdiri. Bajingan. Aku akan mengakhiri hidupmu yang menyedihkan ini sekarang juga. Penatua Yuan tidak pernah semarah ini sebelumnya, terutama saat berhadapan dengan murid lingkaran luar. Orang tua bodoh, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku? Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Tanpa berkata apa-apa, Jiang Chen mengayunkan pedang suci surgawi ke depan. Dalam sekejap, Penatua Yuan yang memancarkan aura kuatnya terperangkap oleh kekuatan tak terlihat, mencegahnya bergerak sedikit pun. Adegan yang mengerikan tersingkap ke semua orang. Pedang Jiang Chen yang kuat mengiris Elder Yuan menjadi dua. Darah dan organ dalamnya berceceran di seluruh panggung pertempuran. Itu adalah adegan biadab yang membuat hati mereka yang menonton bergetar. Sangat lemah. Menghadapi mayat tetua Yuan, Jiang Chen meludah. Sekali lagi, para penonton dikejutkan oleh badai yang dahsyat. Tidak seorang pun dapat mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Zhang Yang, seorang murid inti ilahi akhir, baru saja membunuh seorang tetua jiwa tempur awal dengan satu serangan. Ini benar-benar menjungkirbalikkan akal sehat mereka. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan pernah dapat mempercayainya. Dia membunuh tetua Yuan. Ya Tuhan, dia gila. Dia membunuh seorang tetua selama kompetisi lingkaran luar. Ini gila. Masalah ini akan segera meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dia telah melakukan kejahatan serius, dan kemungkinan besar akan dijebloskan ke penjara neraka beku. Gila. Dia benar-benar membunuh seorang tetua. Itu berarti dia sama sekali mengabaikan wewenang Istana Asura. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa dia ingin melakukan ini. Dia memang seorang jenius, karena dia dapat membunuh seorang tetua jiwa tempur hanya dengan kultivasi inti ilahinya. Dengan itu, Istana Asura pasti akan memberinya banyak perhatian. Namun, mengapa dia bersikap begitu arogan, dan bahkan membunuh seorang tetua? Dia baru saja mengubur masa depannya yang menjanjikan. Istana Asura telah berdiri selama bertahun-tahun. Namun, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah mereka bahwa seorang murid telah membunuh sesama murid dan tetua pada hari kompetisi. Meskipun Istana Asura memiliki cukup banyak murid yang sombong, tidak ada dari mereka yang berani membunuh seorang tetua kecuali mereka telah kehilangan keinginan untuk hidup di dunia ini. Penatua Yuan. Dua tetua yang tersisa berteriak kaget bersamaan. Awalnya, mereka mengira dengan kepribadian tetua Yuan, Zhang Yang pasti akan terbunuh di tempat. Mereka tidak menyangka dia akan mati seperti ini. Zhang Yang. Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh seorang tetua? Kau orang yang pengkhianat, kau pantas menerima 10.000 kematian atas kejahatanmu. Dengan suara keras dan ekspresi tegas, tetua yang mengumumkan hadiah kompetisi lingkaran luar itu berteriak kepada Jiang Chen. Keterlaluan. Ini benar-benar keterlaluan.